Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 27 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-58 bagian pertama. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, ma sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan memperhatikan satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Diartikan di situ, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana Yesus mengatakan seperti ini? Dari mana Yesus mengucapkan kata-kata ini? Apakah dari dirinya sendiri atau ada sumber lain? Ucapan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu ada yang salah paham di situ, dikira dia memanggil Elia. Tetapi sebenarnya Yesus sedang mengutip Mazmur 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kali ini Yesus di kayu salib, dia Tuhan yang tidak punya salah sedikit pun, dosa setitik pun tidak ada di dalam pikirannya. Tak pernah memikirkan setitik pun hal-hal yang jahat. Tetapi kali ini dia dianggap orang jahat. Dosa seluruh dunia ditumpahkan kepada pribadi yang tidak pernah berdosa. Ini suatu perasaan, suatu hal yang berat, dosa yang begitu besar ditumpahkan kepada pribadi yang tidak pernah berdosa. Di dalam ucapan ini Tuhan Yesus melihat sesuatu yang sangat mengerikan,
yaitu maut. Tetapi lebih daripada itu adalah mengerikan berpisah dengan Allah itu. Mengerikan. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Sesungguhnya seperti menasihati, begitu ngerinya berpisah dengan Allah itu. Sampai ngerinya Yesus berteriak seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa dosa-dosa yang kita miliki menyebabkan terpisah dari Allah dan tidak ada satu cara pun yang dapat kita lakukan kalau mendasarkan atas kita sendiri. Itu mengerikan. Kehidupan orang berdosa itu mengerikan. Perpisahan dengan Allah itu mengerikan dan pada akhirnya akan masuk ke dalam suatu tempat yang disebut neraka. Berpisah selama-lamanya dengan Allah. Itu sangat mengerikan. Kita bersyukur oleh karena Tuhan telah memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kengerian itu telah ditumpahkan kepada Tuhan Yesus. Dan siapa saja yang percaya kepada kematian Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati untuk dosa-dosanya, kengerian itu telah hilang. Mari kita mengingat betapa besar kasih Allah, merasakan kengerian itu untuk kita semua yang mau percaya. Alangkah bijaksananya kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat inilah saatnya. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu berusaha sendiri untuk bertemu dengan Allah. Saya mengakui dosa-dosa saya yang tidak memungkinkan saya bersekutu dengan Allah yang Maha Suci. Tetapi bersyukur karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa saya. Saya percaya. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah terlepas dari kengerian itu dan bakal atau sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju surga kekal. Surga yang akan datang dapat kita rasakan sekarang karena kita ada keyakinan bertemu dengan Allah bersama-sama di surga nanti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah merasakan kengerian hidup kami bila terpisah dengan Allah. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau telah memanggil kami semua untuk percaya kepadamu sehingga kengerian itu telah hilang. Terima kasih. Biarlah kami pada hari ini menyadari betapa ngerinya orang yang tidak mengenal Engkau, orang yang tidak percaya kepadamu. Jadikanlah kami penyalur berkat sehingga orang dapat percaya melalui
hidup kami, tindakan kami, kelakuan kami, dan ucapan kami, bahkan pikiran-pikiran kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. COVID belum selesai, mari kita terus prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Ya, sekarang boleh berkerumun tapi pakai masker ya. Kemudian sering cuci tangan, kurangi mobilitas. Tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.